Malam Bu Wati, udah ketemu Pak Tris, dapat salam dari Pak Tris Bu Wati. Mau foto dulu. Yuk kita foto dulu yuk sebentar. Udah lumayan sebelum kita mulai kita foto dulu. Jovan, Abi, Mbak Esti, Mbak Anin, Pak Delak, Bu Aan, Bu Aan. open kamera dulu. Nyuapin nanti aja saya. Oke, siap. Minta tolong saya 2 kali screenshot ya. Oke, udah yang bisa dibuka, yang nggak bisa nanti pas akhir ya. 1, 2, 3 senyumnya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Monggo ke MC kondang. Silahkan dimulai Mbak MC. Selamat malam Bapak Ibu semua. Hari ini kita punya acara spesial yaitu penutupan BKSN yang mungkin akan kita rindukan adalah menonton YouTube pagi hari, pembacaan dari umat Benediktus yang memberikan selalu inspirasi pagi. Ini adalah malam penutupan, spesial ada Romo, spesial ada pembacaan kitab suci, ada bahkan mungkin kalau belum tahu masih ada hal-hal menarik lainnya nanti di akhir sesi sharing dan doa. Jadi jangan kemana-mana, tetap ada di Benediktus TV, jangan pindah channel. Monggo Pak Dudi untuk dibuka. Oke, sebelumnya mari kita dimulai dengan lagu pembukaan dulu Pak. Mari Dan Dudi. Juga dia panggil namamu.
teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Mari Bapak Ibu kita mulai pertemuan keempat hari ini dengan tema menjadi saudara dalam penderitaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita berjumpa kembali untuk mendengarkan sabda Allah, mencintai dan merenungkannya secara pribadi ataupun bersama-sama. Kisah perumpamaan dalam Injil Lukas yang akan kita bahas mencerminkan sebuah realitas manusia yang terlena oleh harta kekayaan. Perumpamaan ini meluruskan paham hampir semua manusia zaman ini yang cenderung mengagung-agungkan harta kekayaan dunia di atas segalanya. Di tahun keadilan sosial yang sedang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta tahun 2020-2021, kita diingatkan tentang arah hidup kita sebagai orang beriman. Doa, ibadat, devosi, perayaan liturgi dan sakramen adalah sebuah ungkapan iman yang memberi kita pedoman sekaligus kekuatan dalam upaya memperjuangkan keadilan sebagaimana yang dicita-citakan. Semoga sabdanya ini menjadi terang dan penggerak bagi kita orang beriman untuk mengevaluasi, merefleksikan, serta menentukan sikap yang tepat terhadap kekayaan dalam keberpihakan kita kepada orang yang sakit, miskin, dan tersingkirkan. Marilah kita mulai dengan doa pembukaan. Ya Allah, Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan Roh-Mu untuk memahami sabda-Mu itu, sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dalam berkat-Mu, sehingga kami ikut tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada sesemua orang. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan Alkitab. Semoga Tuhan beserta kita dan selama-lamanya. Bacaan inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan diambil dari Santo Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 30. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara,
Di dalam maut, di alam maut ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, ya Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, apa ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi? Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita lanjutkan dengan ulasan bacaan. Perumpamaan yang kita baca tadi secara jelas menggambarkan wajah dunia sekitar kita, di mana selalu ada orang kaya dan orang miskin, dan perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Orang kaya biasanya hidup nyaman dan jauh di atas standar hidup rata-rata, sedangkan orang miskin yang bernama Lazarus bergulat dengan borok dan kelaparan. Diceritakan Lazarus berbaring di dekat pintu orang kaya dan makan apa yang jatuh dari meja si orang kaya. Lazarus hanya makan sampah atau apa yang terbuang dari makanan si orang kaya. Di sini mau digambarkan kehadiran Lazarus sebenarnya tidaklah jauh dari kehidupan si orang kaya. Realita kemiskinan hadir secara mencolok bahkan sangat dekat dalam kehidupan si orang kaya. Tetapi si miskin ini tidak pernah dianggap ada, dianggap sampah dan diperlakukan selayaknya binatang. Kehinaan Lazarus di mata si kaya lebih ditekankan lagi ketika diceritakan anjing-anjing datang juga ke tempat itu. Bisa jadi di bawah meja Lazarus makan bersama hewan-hewan itu. Anjing adalah binatang yang najis pada konteks zaman itu. Apalagi kalau manusia sampai terkena air liurnya. Dikatakan anjing-anjing itu menjilati borok Lazarus. Dengan demikian, semakin jelaslah penderitaan Lazarus, si miskin yang kelaparan, penuh borok, dan menjadi najis,
pantas dijauhi oleh sesamanya. Pada saat kedua orang ini meninggal, situasi menjadi terbalik. Si orang kaya yang dulu hidupnya nyaman dan mewah, kini harus mengalami penderitaan di alam maut. Sedangkan Lazarus yang selama hidupnya menderita, mendapatkan kemuliaan dan diangkat ke pangkuan Bapa Abraham. Ketika masih hidup di dunia, si kaya telah gagal menggunakan kesempatan besar yang ada di depan matanya untuk berbagi kepada si miskin. Ketidakpedulian, ketidakpekaan, perlakuan si kaya kepada Lazarus ketika mereka hidup di dunia menjadi alasan mengapa sekarang situasinya terbalik. Setiap sikap angkuh si orang kaya ternyata tidak hilang begitu saja ketika dia menderita, sebab dia merasa posisinya masih berada di atas Lazarus. Dalam cerita dikatakan 2 kali dia dengan mudahnya menyuruh Lazarus. Si kaya berkata kepada Abraham, "Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku." Kata si kaya kepada Abraham, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh Lazarus ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini." Dalam dialog selanjutnya, antara si kaya dengan Abraham, disinggung pesan Abraham agar manusia selama hidup di dunia mendengar kesaksian Musa dan para nabi agar terhindar dari siksaan di kehidupan yang akan datang. Musa meletakkan dasar kehidupan bagi orang Israel sebagaimana yang tertulis dalam 5 kitab Musa. Dalam Taurat, manusia diajak mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tetapi bukan berhenti sampai di situ saja. Melainkan diajak untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Kedua perintah itu dilakukan oleh Yesus ketika menjawab pernyataan seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama dalam Taurat. Warta para nabi yang kita dengar dalam Perjanjian Lama secara konsisten menyuarakan ajakan yang sudah digaungkan dalam kitab Taurat ketika bangsa Israel jatuh dan tidak mengindahkan nasib orang-orang kecil. Tidak segan para nabi menyampaikan nubuat penghukuman ke tengah-tengah umat Allah ini. Salah satunya adalah Nabi Mika, yang secara tegas mengkritik hidup orang-orang Yehuda yang hanya mementingkan diri mereka sendiri dalam kekuasaan, kemewahan, dan kemakmuran. Manusia dibuat tidak berdaya oleh kedagingannya yang membuat manusia serakah, mengejar kemauannya sendiri tanpa menghinakan nasib dan hidup orang lain. Biasanya yang berkuasa menindas orang-orang yang ada di bawahnya. Keserakahan ini lebih bahaya daripada virus corona karena bukan saja menghancurkan tata kehidupan manusia di bumi ini, tetapi yang menghancurkan nasib manusia di kehidupan yang akan datang. Keserakahan, haus akan uang, dan materi bisa meracuni kasih dan pelayanan yang menjadi identitas umat beriman Kristiani. Tokoh orang kaya dalam perumpamaan Lukas tidak hanya dituntut untuk berbelas kasih kepada Lazarus, si miskin dengan kemewahan yang dimilikinya, orang kaya ini sebenarnya juga diajak untuk berlaku adil, menjadi saudara, berbela rasa sebagaimana Bapa di surga adil dengan segala rahmat dan kebaikannya. Demikian Bapak Ibu tadi butir
permenungannya. Mungkin ada yang mau sharing. Sebelum kita lanjutkan dengan sharing, kita bisa merenungkan kembali dari apa yang disampaikan oleh Pak Dudi tadi mengenai bacaan ini. Apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya di atas untuk menyikapi realita kekayaan dan kemiskinan di sekitar kita. Yang kedua, apa yang dapat aku dan kita lakukan secara kreatif sebagai wujud solidaritas dan kemurahan hati kepada orang-orang miskin, sakit, serta menderita di tengah realitas situasi sosial saat ini. Dan yang ketiga, bagaimana aku memahami dan memperjuangkan keadilan sosial. Sebelum kita masuk ke sharing, boleh kita bersama-sama melihat video yang akan diputar oleh Pak Eko ini, bagaimana di Korea Selatan itu kasus bunuh diri itu termasuk tinggi. Maka di sana ada yang namanya latihan mati. Untuk apa? Untuk belajar menghargai hidup. Mari kita saksikan bersama-sama. 엄청 치열하게 살고 있잖아요. 막 당장 내 옆에 있는 사람이 같이 뭐 싸워나갈 뭐 동료라던가 그렇게 보는 게 아니라 그냥 단순하게 내가 제껴야 되는 경쟁자라고만 이제 생각을 하면서 살잖아요, 다들. 근데 이렇게 관에 있다 보니까 그게 다 무슨 의미가 있었나. 그냥 아무렇게나 사는 것보다는 그래도 죽음을 한번 의식하고 이렇게 경험을 해봄으로써 아 정말 더 앞으로 어떻게 살아야 되겠다 그런 다짐이 되는 것 같아요. Setelah kita menyaksikan video ini, bahwa dari tadi sharing dari orang yang mengikuti belajar pengalaman kematian, mengatakan bahwa setelah itu lebih menghargai hidup. Melalui BKSN ini kita sudah diingatkan kembali dari BKSN pertama bahwa Allah kita adalah Allah yang maha adil, kita punya Bapa yang maha adil, dan Allah itu kita bisa dapati, temuin di mana di sekitar kita, di orang-orang yang menderita, orang-orang yang tersisih. Dan di pertemuan ketiga kita diajak untuk lebih berbela rasa terhadap sesama. Dan yang keempat ini adalah kita diajak untuk bersikap sebagai saudara bagi saudara-saudara kita yang menderita. Kalau meminjam istilah Pak Dumas, ini quote ininya Pak Dumas, favoritnya Pak Dumas. Melakukan hal-hal yang kecil tetapi dengan cinta yang besar. Jadi saya rasa bab 4 ini, minggu keempat ini tepat sekali disamerikan menjadi saudara dalam penderitaan
adalah kita melakukan hal-hal yang kecil bagi saudara kita yang tersisih, tetapi dengan cinta yang besar. Maka mari kita sharing pengalaman, mungkin dari belajar dari bacaan dari Injil Lukas itu tadi, apa yang ingin menginspirasi kita semua. Kita akan mulai sharing dari Dia atau Birya, dari Kinan kalau tidak salah. Silahkan Kinan. Selamat malam, saya Kinan. Malam ini saya sharing. Selamat malam, saya Kinan. Malam ini saya akan sharing tentang keprihatinan saya untuk teman-teman penderita kanker. Saya saat ini sedang merawat rambut saya supaya cepat panjang. Jika sudah panjang, saya akan potong dan mendonasikannya ke Yayasan Kanker untuk dijadikan wig yang buat dipakai teman-teman yang sakit yang saat ini mengalami kebotakan karena kemoterapi. Terima kasih, selamat malam. Oke, terima kasih. Bagus sekali ya, Kinan ya. Luar biasa untuk mendonasikan rambutnya nanti untuk penderita kanker. Ya, banyak sekali anak-anak juga yang penderita kanker, baik anak-anak pun sudah banyak, orang tua pun juga banyak. Terima kasih ya Kinan ya. Semoga rambutnya terus cepat panjang. Pakai penyubur biar cepat panjang. Baik, silahkan kalau ada yang lain kita bisa mencontoh adik kita Kinan untuk berbela rasa menjadi saudara bagi orang-orang yang tersisih dan yang menderita. Eka sudah hadir di sini? Sudah join belum ya Eka? Oke, belum ada. Kalau belum ada sambil menunggu Eka, silahkan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sharingnya. Kayaknya lama nggak mendengarkan sharing dari. Silahkan. Pak Thomas, silahkan. Kebalikannya. Kalau saya malah sengaja gundul. Jadi donasi. Terinspirasi di apa? Teman kita dulu yang di Blok D ya, kalau Mbak Yayu mungkin Bu Prima kemarin yang sudah sudah sempat bertanya-tanya kenapa Mbak Yayu kok gundul gitu. Mbak Yayu itu adalah pemeran Ana waktu kita Natalan di Pangudi Luhur, kalau mungkin Bapak Ibu refresh ya. Ya, Mbak Yayu. Mbak Ita ya. Iya. Mbak Yayu itu ya kemarin sempat WA-an Mbak Yayu. Jadi aku tak mencoba untuk gundul untuk menyemangati beliau. Biar ada teman, kasarannya begitu. Mungkin itu yang bisa saya ungkapkan ke beliau. Sedikit untuk menyemangati beliau. Itu aja Bu Ayun. Terima kasih. Yang dari Pak Thomas menambah lagi wawasan kita bahwa memberikan support berbela rasa itu tidak perlu memberikan sesuatu yang harus diberikan, tetapi perhatian, doa, dan juga memberikan semangat itu luar biasa. Dan tanggapannya Mbak Yayu gimana Pak Thomas? Mbak Yayu ya sementara ini ya kemarin ya terima kasih untuk doanya, semangatnya gitu terus. Ya tapi beliaunya juga ya mungkin dengan kondisinya beliau ya kita nggak tahu ya, dalamnya beliau kita nggak tahu, tapi waktu Instagramnya beliau cerita waktu itu dia menanggapi tentang penyakitnya beliau yang Mbak Prima tanya itu, ya dia udah mulai istilahnya ya istilahnya tanda kutip dia nggak mau
mengurusi hal-hal dunia lah sekarang, kasarannya begitu. Mungkin tahapnya lain. Tapi kita tetap semangat. Semangati beliau gitu aja. Ya, gitu aja Bu Ayun. Ya, terima kasih Pak Dunas. Kita doakan bersama untuk Ibu Yayu nanti ya. Oke, baik. Silahkan yang lain. Monggo. Kami ingin mendengar Pak Pram atau Bu Floren, lama tidak berjumpa. Monggo Pak. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya menanggapi sabda bacaan malam hari ini tentang kisah Lazarus dan orang kaya itu. Saya menangkapnya memang pada keseluruhan bulan kitab suci kita pada malam hari ini, kita memang mungkin diajak untuk menjadi transformer sabda Allah. Kalau dulu dikatakan sebagai pangijawanta sabdo dalem dalam hidup yang nyata. Jadi apa yang ada di dalam sabda Tuhan, di dalam Injil memang perlu kita terjemahkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata, seperti bila rasa pertemuan ketiga, kemudian saat ini kita diajak menjadi saudara bersama dengan Lazarus. Dengan demikian, apabila kita bisa melakukan itu dengan kapasitas yang ada, dengan seperti yang dikatakan tadi, melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar, itu kita akan tetap menjadi saudaranya Lazarus. Demikian Bu Ayun, terima kasih. Terima kasih Pak Pram. Bu Floren mau menambahkan? Belum Bu Ayun. Baik, silahkan Bapak Ibu yang lain. Atau Pak Dudik mau menambahkan, silahkan Pak Dudik. Melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar, yang artinya juga bahwa kita bersikap rendah hati, mungkin begitu ya. Jadi kita tidak seperti orang kaya tadi yang selalu merasa sombong, bahkan pada saat penderitaan pun dia masih menyuruh-nyuruh, masih merasa sombong. Jadi tepat sekali bahwa mari kita melakukan dengan cinta yang besar. Atau monggo Pak Ristanto, silahkan kalau mau menambahkan sesuatu Pak Ristanto. Maaf, suaranya belum. Kayaknya. Ya, suaranya belum Pak Ristanto. Masuk ya? Oh, baik. Oke, monggo silahkan yang lain.
Atau Eka sudah bergabung? Kalau Eka sudah bergabung, oh belum ya Eka. Monggo. Satu atau dua orang lagi monggo. Pak Tris mau menyampaikan sesuatu, Pak Tris? Saya, Bu. Boleh. Oke, terima kasih ya. Jadi yang pertama, pendalaman seperti ini sangat saya rindukan. Ya, jadi saya yang ada di jauh ini sudah 2 tahun atau lebih ini nggak pernah pendalaman kitab suci bersama. Itu yang pertama. Jadi ini meneruskan dari apa tema yang tadi, dan juga ada tadi yang kata-kata small thing with great love, atau hal yang kecil untuk cinta yang besar. Jadi dari kerinduan itu saya coba memberikan apa yang saya punya di sini juga. Apa yang saya punya, meskipun kecil, saya coba berikan. Ya. Jadi kemarin saya cerita sama istri saya, minggu yang lalu, kebetulan lingkungan kami dapat tugas kur. Gitu. Ya, saya diajak latihan, pikiran saya banyak orang. Ternyata yang latihan cuma 3 orang. Saya 1, seorang wanita, yang ketiga adalah gitaris. Mungkin Mbak Ita tahu ya betapa pinternya saya kalau nyanyi. Ya. Jadi saya coba memberikan suara saya untuk gereja di sini. Ya. Jadi sampai tadi pagi kemarin saya juga di WA lagi, diminta ikut lagi kur untuk lingkungan lain, bahasanya begitu. Terus saya pikir kebetulan memang saya hari ini nggak bisa. Tapi itu bagian kecil dari yang bisa saya berikan ya, untuk gereja di Malaysia ini. Dan yang kedua, sama karena dengan pengalaman saya bisa bergaul, ibadat dengan Bapak Ibu semuanya, juga saya berikan. Jadi saya di sini bahasanya sering ngompor-ngomporin. Jadi kapan pertemuan, ayo, kebetulan mungkin masih ingat minggu depan juga ada Rosario. Saya coba memberikan apa yang sedikit saya punya. Karena kendala saya adalah salah satu bahasa juga di sini. Karena komunikasinya pakai bahasa Inggris semuanya, karena beberapa orang negara, dan juga bahasa Melayu yang saya kadang-kadang nggak paham. Jadi saya coba berikan sedikit yang saya punya. Ya. Jadi yang tadi yang saya sampaikan, saya punya kemampuan menyanyi yang mungkin ya tidak sepintar kita, sepintar Pak Pram, Bayun, ya, terus dan sebagainya. Ya, tapi saya coba untuk memberikan ya, meskipun suaranya fales-fales, ya itu. Jadi gereja di sini sangat jauh dengan apa yang kita punya. Jadi banyak hal kerinduan yang saya rasakan seperti saat ini. Jadi pendalaman kitab suci yang seperti ini nggak saya alami, kumpul yang rame-rame juga nggak saya alami. Jadi saya hanya memberikan sekecil yang saya punya. Itu yang selalu saya sampaikan di sini. Mungkin untuk lingkungan Benediktus dan Cikarang, ya 2 tahun ini nggak banyak yang bisa saya berikan atau saya bisa ikut andil, tapi ini saya coba dengan cinta yang besar ya, karena dengan segala keterbatasan, dengan segala kesulitan dan sebagainya saya memberikan. Ya. Jadi saya sangat senang lah, ternyata meskipun suara saya keliru-keliru, tapi ternyata memberikan dampak yang orang semangat. Nah, itu yang mungkin atau talenta yang diberikan Tuhan untuk saya juga. Jadi saya coba meniru Bunda Teresa juga. Jadi
semuanya tidak ada batas bahasanya untuk manusia. Jadi di sini saya alami, dan juga apa yang kita punya sekecil apapun, ya kita coba sumbangkan. Nah, yang saat ini untuk gereja di sini itulah yang bisa saya berikan saat ini. Ya. Jadi kemarin juga saya kirim lagu ke istri saya yang mungkin kalau buat Bapak Ibu, ini masih itu, tapi di sini sudah sangat bahagia untuk lingkungan saya. Jadi itu kira-kira Bu Hayun, pengalaman saya di luar negeri yang skalanya beda, tapi saya coba untuk itu karena dapat iman yang kuat dari lingkungan Benediktus salah satunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Tris. Saya yakin sama Bu Wati diputar terus kok ya Bu Wati ya. Terima kasih Pak Tris. Pak Tris juga menguatkan kami loh dengan Bapak hadir, Pak Tris ikut hadir di sini itu juga luar biasa bagi kami, memberi semangat bagi kami semua. Setuju Bapak Ibu? Amin. Jadi inilah hikmahnya pandemi di balik kesedihan kita, di balik keterbatasan kita, dengan cara seperti ini Pak Tris jadi ikut bergabung. Kalau tidak kan harus pulang ke sini Pak. Sudah capek lagi ya, sudah begitu sampai sudah selesai, tapi dengan seperti ini kita bisa saling berbagi dan saling memberikan inspirasi. Terima kasih Pak Tris. Baik, tadi kayaknya Om Lis meng-unmute. Silahkan Om Lis kalau memberikan sesuatu. Oh, sudah mantap. Baik, kalau begitu boleh mungkin Pak Laksno memberikan sesuatu. Pak Laksno, mumpung Bapak ikut rawuh di sini, Pak Laksno, kita ingin mendengar pengalamannya Pak Laksno. Suaranya masih di mute. Nah, yeah. Suaranya kok nggak keluar ya Pak Laksno? Belum keluar Pak Laksno. Oke, baik, terima kasih. Atau mungkin masih ada lagi? Halo. Oh Mbak Ita, silakan Mbak Ita. Ya. Kalau tadi Patris memberikan cinta yang besar dengan hal yang kecil, kalau saya kebalikannya, bahwa saya mengucapkan terima kasih untuk cinta yang besar dari Bapak Ibu yang memberikan waktunya membaca kitab suci setiap pagi. Mengirimkan videonya, kata-kata dari Alkitab itu sangat membantu. Minimal tiap hari jadi ada yang didengar, membaca kitab suci lewat mendengar, disapa oleh Bapak Ibu semua, bahwa itu menyentuh dan memberikan cinta yang besar untuk saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ita. Betul sekali, ini hikmah juga di tengah pandemi ini ya. Ide-ide itu muncul ketika ada pandemi. Ketika kita mau BKSN, apa yang ingin kita lakukan, nah ide itu dari Pak Eko muncul, ayo kita bersama-sama membaca kitab suci, luar biasa. Terima kasih Pak Eko idenya. Dan ngeditnya katanya setiap satu editan itu 1 jam, perlu 1 jam. Jadi luar biasa. Bahkan jadi saya agak merasa bersalah juga, saya kirim malam-malam, jam 1 malam, saya pikir gampang editnya, ternyata butuh waktu 1 jam setiap setiap video. Jadi kita akan rehat dulu yang video itu untuk kita coba setting lagi gitu ya Pak Eko ya. Karena ternyata kalau lihat gimana Pak Eko? Iya Bu, jadi saya juga nanti mumpung membahas ini ya, maksudnya saya sebenarnya udah siapkan angket juga. Nanti akan saya share di setelah ibadat, setelah kita sharing ini, nanti setelah selesai ya di akhir sesi. Ada beberapa pertanyaan yang pengen saya evaluasi dan juga mempertanyakan ke Bapak Ibu sekalian untuk kesanggupan apakah kalau memang dirasa perlu dilanjutkan, apakah bisa membantu untuk jadi partisipasi membaca atau apapun itu. Itu sih, nanti kita bahas setelah itu. Baik.
Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Masih ada lagi? Gimana Mbak Ririn? Eka, kita tunggu atau kita... Lanjut aja, Bu. Oke. Lanjut aja. Eka nggak usah ditunggu. Ya, karena tadi... ya, baik. Pak Dudik mau menambahkan, silakan Pak Dudik. Suaranya Pak Dudik belum di-mute. Di-unmute. Menjadi saudara dalam penderitaan itu susah banget itu kalau diterjemahkan itu susah banget, soalnya kan banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan mungkin kita itu tahu, tapi kadang kita juga susah untuk melakukan itu, membantu saudara-saudara kita yang mungkin masih jalan di lingkungan itu. Kayaknya itu apa ya, sembako itu ya, sembako. Jadi dulu waktu saya ketua lingkungan itu kan ada dari lingkungan Ignatius itu, sempat sharing itu. Ya saya juga agak ternyuh juga. Jadi warganya itu ada yang demi bisa makan nasi itu sampai kalau masak nasi itu airnya dibanyakin gitu. Jadi mungkin banyak sekali warga lingkungan kita yang di daerah Cibarusah sana yang banyak membutuhkan perhatian. Jadi mungkin gerakan-gerakan yang istilahnya kita ngumpulkan bareng itu jangan lupa untuk kita kasih ke warga-warga lingkungan yang di pinggiran di daerah Cibarusah sana yang masih banyak membutuhkan perhatian juga gitu. Soalnya di sana itu juga ada banyak warga tapi nggak ada KTP, KK segala macam. Jadi untuk mengurus itu aja nggak ada gitu. Itu saja Bu Hayun. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Dudi bahwa masih banyak juga saudara-saudara kita yang untuk makan aja susah sekali ya. Baik, ini Eka sudah bergabung, silahkan Eka. Ya, silahkan Eka. Baru datang ya, bernafas dulu Eka. Tadi ada Zoom di tempat lain tadi. Oh, ada Zoom di tempat lain, oke. Silahkan Eka, kalau mau sharing mengenai bagaimana kita menjadi saudara di dalam penderitaan orang lain. Silahkan Eka. Saudara sama kemerdekaan. Menurut saya sih udah, kalau misalnya tentang tema seperti ini sudah cukup luas sekali ya, kalau misalnya tentang saudara dalam kemerdekaan. Kemerdekaan sendiri kan berarti sudah satu negara, Indonesia, berarti sangat-sangat luas menurut saya. Kalau misalnya mau kita wujudkan dalam satu negara itu susah sekali. 267 juta kurang lebih kita. Dalam penderitaan nih Kak, sorry, dalam penderitaan, bukan kemerdekaan. Dalam penderitaan. Ya, menjadi saudara dalam penderitaan. Ya, saudara penderitaan. Menurut saya sendiri, pada penderitaan berarti menderita. Gimana ya? Kalau saya sendiri menderita memang sangat tidak enak sekali keadaan atau mungkin rasanya. Saya sendiri kalau misalnya mau kita cegah atau mungkin kita obati rasa penderitaan itu, menurut saya sama saja. Menurut saya tidak akan hilang dari hidup kita walaupun itu sudah ada kata maaf, walaupun kita sudah berusaha untuk memperbaiki, pasti itu nanti akan terus membekas di dalam hidup kita. Maka menurut saya lebih baik cegah saja menurut saya, daripada kita harus mengobati atau mungkin kita berkata minta maaf pada orang lain. Seperti itu sih menurut saya. Oke, baik. Terima kasih Kak sharingnya. Pak Didi mau menambahkan
Monggo Pak Didi. Kita kangen suaranya Pak Didi. Lama ya? Bener. Om, kangen bener loh Om. Bener tuh loh. Temanya apa ya? Menjadi saudara dalam penderitaan. Iya. Penderitaan kan bisa ya, bisa fisik, bisa berupa batin, bisa berupa yang bisa menimbulkan sebuah luka gitu kan, penderitaan. Jadi menderita bukan berarti kita susah, bukan berarti kita saling membenci. Kita sama-sama saudara, sama-sama berjuang itu sama-sama menderita gitu. Jadi berjuang satu sama lain bersama-sama dalam satu penderitaan. Biasanya kalau kita menjadi saudara, orang lain sama-sama kita selama saling mendukung, saling berbagi dan akhirnya sukses, menjadi benar saudara yang benar-benar kuat. Jadi menurut saya sih ya itulah sebuah proses kalau kita suatu saat harus menderita dulu untuk sebuah kesuksesan bersama dengan saudara kita yang seiman atau saudara kita yang lebih dekat. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi. Saya rasa cukup untuk malam ini untuk sharingnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan bahwa Tuhan itu Maha Adil, bisa kita temui dimanapun orang-orang yang tersisih dan menderita, kita menemukan Tuhan dan kita diajak untuk selalu berbela rasa dan bahkan menjadi saudara bagi orang-orang yang menderita. Bagaimana kita menjadi saudara, berikan dengan cinta yang besar, bukan dengan kesombongan, tapi dengan rendah hati, melalui hal-hal yang kecil, baik bisa dengan materi, bisa dengan bukan materi tapi bentuk perhatian, doa, apa yang kita bisa berikan, maka mari kita berikan. Jadi kita sebagai umat beriman, kita diajak untuk selalu berlaku adil, berbela rasa terhadap yang lemah. Mengapa demikian? Karena Allah Bapa kita adalah Allah yang kudus. Maka kita harus juga hidup kudus dan juga kita harus selalu bersikap adil adanya. Silahkan Pak Budi untuk diteruskan. Setelah membangun niat, marilah kita melanjutkan dengan doa umat. Monggo yang doa umat. Padamu, karena Kau telah menganugerahkan Bapak dan Ibu yang membanggakan kami. Kami mohon lindungi Bapak dan Ibu kami dalam mengupayakan kecukupan rezeki dalam keluarga, terutama di tengah situasi sulit karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Berilah Bapak dan Ibu kami kesehatan, kesabaran, kebijaksanaan, dan kegembiraan dimanapun mereka berada. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak penuh kasih, kami terima kasih kepadamu karena kasih sayang yang boleh kami rasakan dalam keluarga kami, baik saat hati senang maupun sedih, saat berhasil maupun gagal. Kami mohon berikanlah hiburan dan jalan keluar bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan dan kekeringan akan cinta kasih, agar mereka kembali dapat merasakan pencurahan kasih sayang-Mu yang tidak ada pernah henti dan tanpa batas. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur telah Kau hadirkan kami sebagai anggota gereja-Mu di wilayah Cikarang yang beraneka ragam latar belakang suku, agama, golongan, dan pilihan politik. Curahkanlah roh kebijaksanaan kepada kami semua untuk selalu bersikap adil, berbela rasa, dan selalu menjadi saudara bagi sesama yang
menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat tumpah darah dan tanah air kami. Bimbinglah para pemimpin bangsa kami dan seluruh pemimpin gereja agar memiliki jiwa yang murah hati dalam menjalankan tugas-tugasnya. Berikanlah pula roh kerelaan untuk berbagi kebaikan kepada kami sebagai warga bangsa Indonesia, agar dengan ikhlas hati kami turut ambil bagian sesuai dengan profesi dan kemampuan kami, sehingga terciptalah kesejahteraan dan keadilan hidup bersama. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mungkin ada ujub-ujub pribadi dari Bapak Ibu. Speakernya. Suaranya belum. Pak Delis masih mute, Pak D. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu, karena doa kami telah dikabulkan Tuhan dengan 3 kali doa salam Maria. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Yang Maha Baik, kami berdoa pula untuk Ibunda kami tercinta, Ibu Imelda Maria Juarija, yang telah Kau panggil 2 tahun yang lalu. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang telah dipanggil, agar mereka selalu berbahagia di surga bersama Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak yang berkasih, mungkin ada lagi. Bapak yang berkasih, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, terutama Ibu Rahayu yang sedang menderita kanker. Mohon Kau berikan kekuatan dalam menjalani pengobatan, dan kekuatan juga bagi seluruh keluarganya dalam mendukung Ibu Yayu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, penderitaan, kesakitan Ibu Yayu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan. Bapak yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami dari perikop hari ini dan rahmat-Mu, kami bisa membantu mereka-mereka yang membutuhkan perhatian-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami mohon dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami ampuni salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas sabda dan penyertaan-Mu yang kami dengarkan dan kami alami dalam pertemuan ini. Bukalah mata, telinga, dan hati kami, ya Tuhan, agar kami dapat menemukan cara-cara sederhana yang dapat kami lakukan untuk menjadi saudara bagi sesama di sekitar kami.
Mampukanlah kami untuk secara kreatif lebih mengupayakan solidaritas dan keadilan daripada cinta diri. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersatu dengan Diko dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan berkat dari Romo. Selamat malam Romo, mohon berkatnya Romo Kamal. Selamat malam semuanya, kita persiapkan diri untuk kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah Bapa di surga, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, terima kasih untuk kesempatannya dalam pertemuan BKSN ini. Kita tutup pertemuan BKSN ini dan kita persiapkan hati kita untuk minggu berikutnya kita menjalani bulan Maria. Amin. Terima kasih Romo. Amin. Terima kasih Halo Romo. semuanya, bagaimana? Romo. Sehat semua? Ya. Sebelumnya nih, Terima kasih sudah mengundang dan memberi kesempatan untuk saya bergabung, mendengarkan doa-doa dari umat sekalian, dan pada akhirnya bisa membawakan berkat. Semoga ini jadi berkah untuk kita semua. Kangen untuk ketemu, tunggu ya. terima kasih Romo buat kehadirannya di BKSN terakhir di lingkungan kami Benedictus, sektor Taman Sentosa. Sebelumnya sih kami pengen berkenalan lebih jauh. Kalau saya baca di Warta Teresa ini adalah Romo itu namanya Camillus Denulis Daciha. Iya. Itu gimana cara menyebutkan famnya gimana ya Romo? Namanya Dakunya. Ya. Kalau Dakunya. Ya kalau teman sebaya biasa agak presetin dikunya atau nggak punya, tapi kalau bahasa pelapanya Dakunya. Gitu. Oh oke. Dipanggil sebagai Romo Kamel. Romo Kamel. Romo ini lahirnya 14 Juli tahun 84. Daddy first. Daddy first. Dad. Daddy go. Daddy go. Daddy go. Daddy go. Daddy go. Itu anak saya yang kedua dari lahir. Oh. Lagi aktif-aktifnya ya. Iya, jadi sebenarnya kami tuh pengen tahu Romo ini lebih jauh, lulusan Atmajaya akunting, suka nongkrong di Ben Hill juga nggak ya? Terus jadi pertanyaan bagus. Saya nggak suka nongkrong di Ben Hill. Saya suka nongkrong di sebelahnya Atmajaya itu loh, yang ada gedung bundernya itu loh. Nongkrong di food court-nya berjam-jam, cuma untuk belajar doang, minumnya paling makannya yang paket ekonomis 15.000. Zaman dulu. Ya itu waktu kuliah di Atma. Seorang akuntan dan seorang Romo, gimana caranya supaya menyeimbangkan memilih menjadi seorang pasangan Kristus? Kalau mau ditanya kenapa saya pilih akunting dulu, itu pertama-tama kalau mau dalam bahasa jujurnya ikut-ikutan. Ikut kecemplung sama teman-teman di ekonomi. Waktu itu keluarga lebih mendukung Atmajaya. Jadi udah karena dukungan keluarga masuk Atmajaya, teman-teman pada masa akunting ikut-ikutan akunting. Bisa lulus dari Atmajaya walaupun sempat kelep juga, artinya bukan hal yang mudah untuk saya bisa menyelesaikan kuliah di sana. Itu karena saya punya kesukaan di bagian perhitung angka-angka gitu. Ya bahasa zaman sekarang hitung-hitungan gitu.
suka hitung-hitungan tapi nggak mau itu sebagai bahan untuk dinilai gitu. Jadi ya ketika itu belajar susah. Dan ketika udah lulus, udah ngelotok ilmunya, masuk dalam ilmu teologi, calon imam, susah lagi karena ilmunya ilmu filsafat yang dipakai. Ilmu yang pernah saya pelajari di Atmajaya itu nggak kepake sama sekali. Sampai akhirnya staff bilang, kamu pulang lagi aja ya, S1 lagi. Ya saya ikutin. Nah itu butuh waktu 4 tahun, artinya sampai saya bisa menyelesaikan filsafat, baru saya bisa sikap yang kalau dalam bahasanya itu berimbang antara hitung-hitungan dari accounting dengan filsafat. Jadi ya kalau dalam untuk jadi Romo, gimana Romo? Nggak akan bisa dilupakan pengalaman kuliah di Atmajaya, tetapi dalam bahasa formasi selama 10 tahun untuk menjadi Romo, yang akan lebih diutamakan bagian pelayanannya. Begitu. Terima kasih. Ya, kalau ada umat tanya-tanya boleh ya, Bu? Nggak buru-buru. Oh, boleh. Silakan. Ayo dong, kenalan lebih jauh. Kesempatan langka ini. Tanya dong. Oh iya, silakan. Ya, Romo, kenalkan saya Ita namanya. Mau tanya, Romo tingginya berapa ya? Soalnya kalau saya lihat pas misa kemarin tuh kayaknya lebih tinggi daripada Romo Aan. Biar saya bisa ngira-ngira gitu, setinggi apa ini Romo Kamel ini. Makasih, Mo. Tinggi saya 174 cm. Tapi bukan memberi satu gambaran saya tinggi karena olahraga, tapi saya tinggi karena gen. Bapak saya orang Timur, orang Flores tinggi, gitu. Jadi ya syukur puji Tuhan dapat dianugerahkannya dengan tinggi begini, gitu. Tapi kalau ditanya hal berikutnya, kalau gitu Romo bukan karena olahraga, tapi Romo gimana untuk ininya, untuk jaga kesehatan olahraganya, ngomongnya manis. Nah, olahraganya saya bukan penyuka bola, mau bola basket, mau bola voli, mau bola kaki, saya nggak terlalu menikmati olahraga yang demikian. Saya lebih suka sepeda. Kebetulan di Paroki Cikarang ini ada komunitas sepeda, jadi udah beberapa kali saya kunjungan, bukan beberapa kali, baru sekali sih lebih tepatnya, kunjungan ke lingkungan dari Paroki Cikarang, daerah Cibarusa, dengan bersepeda bersama Romo Aan. Ya itu hal-hal yang kayak gitu justru yang saya nikmati. Gitu. Sepeda, tidak lari ya, kalau lari nanti jatahnya Romo Aan saya ambil juga, saya nggak berani. Saya ambil yang sepedanya aja. Gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi udah diberi info berikutnya, saya tadi Bapak saya orang Flores asli, tinggi, gede, hitam, menakutkan. Ibu saya Jawa, Banyumasan. Jadi kalau dilihat, wah Romo kelihatannya nggak kelihatan Flores. Tapi hati-hati, hati saya masih Flores ya. Gitu. Kalau lebihnya itu tadi, terus secara olahraga, 174 cm. Ada lagi nggak yang mau nanya? Silakan loh, mumpung. Aduh, menyenangkan. Ayo siapa yang mau tanya? Romo, kita ini hadir 30 orang, 30 keluarga. Iya. Ya, ada yang dari Malaysia juga loh Romo. Pak Tris ini live dari Malaysia ini. Jadi halo luar biasa. Semuanya, wah, apalagi ini Malaysia, negeri seberang. Boleh dong kasih hi-nya di kamera. Ya, yang di Malaysia silakan. Halo. Selamat jumpa Romo. Halo. Ya. Di Malaysia bekerja ini ya? Saya bekerja dan di suatu kota yang nggak terlalu besar. Ya, jadi untuk urusan gereja, ya saya sangat rindu seperti di Cikarang, Romo. Cikarang emang gak ada matinya. Iya, oke. Salam semangat Pak ya di sana Pak ya. Ya, terima kasih Romo. Ya, semoga ada kesempatan di mana kita bertemu. Terima kasih. Oke, berikutnya ada lagi pertanyaan. Sebelum pertanyaan kita mau foto bareng dulu Romo. Biar ayo. Mari. Penutupan kita.
Ini sebelum ini saya kasih tahu dulu ya, Romo ini lagi di mana sih? Saya lagi di Samadhi, ya. Jadi tadi ada acara di Samadhi, jadi saat ini ya background saya adalah background Samadhi, bukan di Cikarang. Yuk kita foto, ya Yona, udah siap semuanya? Ya, ini saya akan screenshot, cuman karena banyak ini 2 halaman, jadi mungkin 4 kali foto ya Romo. Oke, siap. Nah. Satu, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Satu kali lagi, Romo. Oke. Yang 2 per halaman. Ya, 1, 2. Terima kasih. Kembali ke MC. Romo, ya. Udah pernah ketemu ketua lingkungan kita belum ya? Belum. Nah, nih sekalian nih, Pak Eko, monggo. Ya, selamat sore Romo. Selamat sore. Malam ternyata. Saya Eko Romo, saya di tahun ini sampai 3 tahun ke depan jadi ketua lingkungan di Benedictus Romo. Siapa Eko? Salam kenal juga Pak Eko dan keluarga semuanya. Saya sebenarnya lebih mengharapkan kita bertemu secara fisik dalam hal ini karena ini adalah langkah di mana saya belum memperkenalkan diri, tapi dalam kondisi yang terbatas ini, ya kan kesempatan seperti inilah yang kita gunakan ya. Gak apa Romo, tenang aja, nanti kita juga akan ketemu kok. Nah, selain ketua lingkungan di Benedictus, kita juga punya ketua sektor di Taman Sentosa. Jadi Benedictus itu bagian dari sektor Taman Sentosa. Pak Sektor, bisa tolong di-copy? HP-nya dong. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Pak. Markus, Romo. Kita pernah ketemu, cuman kita seringnya ketemu pakai masker, jadi nggak sempat kelihatan. Mungkin Romo nggak notice saya. Saya Markus, kebetulan DPL-nya untuk Taman Sentosa, berada juga umat di Benedictus. Dan suaminya MC hari ini, Romo. Sebelahan. Sebelahan. Terima kasih udah berkunjung ke sektor kami, ke Benedictus, ke YP2 minggu kemarin. Dan harapannya nanti juga bisa kunjungan-kunjungan kembali, meskipun juga masih secara virtual, tapi mudah-mudahan semakin menguatkan kecintaan umat terhadap hidup menggereja juga, Romo. Terima kasih, Romo. Siap, Pak. Mari. Ya, kalau gitu. Bagaimana MC? Oke, Romo, karena terima kasih Pak Markus. Ya. Silakan Romo, kalau Romo mau live dan melanjutkan aktivitas beriklan selanjutnya, kami benar-benar mengucapkan terima kasih untuk perkenalan dan berkatnya, sehingga kami semua bisa berjumpa kembali dengan Romo di waktu yang tempat lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih juga sudah mengundang. Saya hanya yang bilang, jangan tertipu oleh kesan pertama ya, senyum-senyum, ketemu di kamera, nanti kalau aslinya baru ketawanya kalau kita ketemu langsung ya. Saya nggak bilang saya kayak apa, tapi
Hati Kalau kan ketemu Flores, langsung aja Romo. Oke, kalau gitu Bapak Ibu semuanya terima kasih. Saya pamit. Mari semua. Makasih Romo. Yo. Terima kasih Romo. Bapak Ibu, karena sudah ada say goodbye dari Romo, kita tutup dengan lagu penutup. Ya baik, Pak MC sebentar. Terus tadi ngapain? Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ini kita Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oke, semoga masih seger. Boleh ambil minum, boleh ambil snack ringannya. Kita masih ada beberapa acara lagi. Untuk melemaskan jari tangan, boleh digenggam-genggam. Sebentar lagi kita akan ada hal yang membutuhkan kecepatan jari. Jadi harus lemes tangannya. Kita akan berikutnya adalah kuis kitab suci. Gimana? Udah siap ya? Kuis kitab sucinya seperti apa? Siap. Hadiahnya, saya nggak tahu ada hadiah apa enggak, tapi yang pasti menyenangkan. Ada bingkisan menarik nanti. Oh, silakan Pak Eko dipandu. Sorry Noel. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Nah, seperti yang telah saya sampaikan kemarin, sebentar. Seperti yang telah saya sampaikan kemarin di BKSN ketiga, untuk mengakhiri rangkaian acara BKSN ini, ada di minggu terakhir kita ajak semua umat untuk sedikit lomba cerdas cermat terkait Alkitab. Semua umat diajak bareng. Saya mohon satu keluarga satu. Jadi misalkan anaknya yang nanti ikutan atau ibunya silakan. Kita pakai platform yang kemarin kita pakai yaitu Quizzes. Semoga sudah ini ya sudah familiar. Dan semua boleh ikut kecuali saya dan Bu Hayun. Karena yang bikin soal, karena yang nulis soal. Apa mau ikut Kak quiz tuh? Mulai aja sekarang ya, ini juga cepat aja. Jadi satu soal tuh maksimal 10 detik. Total ada 35 soal, ya harapannya maksimal 10 menit ini sudah selesai. Sebagian besar soalnya pilihan ganda, tapi ada beberapa yang isian. Yang isian, ya isiannya nama atau apalah tulisan doang, nanti diketik aja. Sebentar saya siapkan untuk memulai. Gimana caranya? Linknya, Bapak Ibu bisa klik sebentar. Bentar. Oke. Saya share di chat ya. Chat. Plus saya juga di grup lingkungan kalau yang bisa lihat. Nah, udah ada yang masuk nih. 2 orang, 3 orang. Saya share. Lima orang. Coba bukain aja, Ma. Nanti nggak jawab nggak? BDP siapa ya? BDP ya. Nanti kalau menang bilang ya itu siapa ya? Saya nggak tahu. Saya, Abi, keluarga Wicaksono, Aris, Bu Prima, Bu Hani, 212.
Yuk. Kalau kamu ada Ya. Om Lis. Mbak Prasti. Mbak Esti. Baru 14, yuk, yuk, yang lain. Kita tunggu Bu Acin ya. Kita tunggu 1 menit lagi ya sampai 19.31 jam saya. Nanti kalau memang belum bisa masuk, anu aja, nyusul aja Mbak, nggak apa-apa. Kita start di 19.31. 16 Pak Sutrisno. Oke, siap, tangannya udah siap. Namamu aja. Langit lintang masuk ya. Dia masuk kamu aja nggak mau di. Oke, Bu Aan live. Terima kasih Bu Aan atas kebersamaannya karena ada lingkungan, ada kegiatan di ruangan lain. Oke, siap. Ya, kita mulai ya. Yang belum join bisa langsung klik linknya pakai HP atau laptop. Silahkan. Nanti lanjut kuisnya. Yuk, 1, 2, 3. Api.
Mantap, Mbak Eta, pelan-pelan naik. Jangan kalah
Jovan. Wah, Mantap, Jovan. Pak Marcos. Pak Marcos. Oh iya, ada Mbak Eta ya. Masih banyak. Saya selesai di nomor 11. Masih sangat pintar. Oh, nomor 7 saat ini. Selamat kepada Mbak Prasti, Mbak Eta, dan Mbak Bu Wati ya. Tunggu bingkisan menarik dari panitia. Tepuk tangan semua.
Oke, untuk satu lagi ada pengumuman yang cukup surprise gitu. Jadi sebagai ucapan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam BBKS gelombang pertama atau season pertama, karena tadi ada permintaan juga nih, bagus nih dilanjutin ya, kita nanti boleh. Nah ini kita bilang season pertama nih, yang pertama, maka panitia berpikiran untuk memberikan bingkisan, dan setelah dikoordinasikan dengan koordinator Mbak Ita, ini ada presentasi yang akan saya presentasikan untuk mengumumkan siapa-siapa yang mendapatkan bingkisan. Saya share. Oke, jadi ada penilaian BBKS season pertama, gitu kan. Kriterianya apa? Yaitu 1, penguasaan bacaan, 2, artikulasi, ucapan jelas, mudah ditangkap oleh umat, intonasi, lagu baca untuk titik, koma, dan tanda baca lain, dan ini bacanya gimana ya Mbak Ita? Prasering ya, pemenggalan kalimat agar tidak mengubah arti yang dimaksud dalam kitab suci. Pelaksanaan penilaiannya ya tanggal 10 Agustus sampai 26 September, yaitu berakhir kemarin. Pesertanya 53 orang dari 34 KK. Siapa yang menilai? Nah ini ada 3 orang, 2 orang dari eksternal, yaitu Mbak Asasi Sofia, ini salah satu presidium lektor dari lingkungan HKY, dan Mbak Veronica Esti dari lingkungan Gregorius, selektor aktif, dan juga terakhir Bapak DPL, Pak Markus Adityo. Dan diputuskan ada 8 pembaca terbaik, ya, ada 8 yang mendapatkan bingkisan. Siapa saja? Mari yang kemarin ikut membaca boleh deg-degan. Kita akan baca satu-satu. Ini bukan nomor 1 sampai 8 enggak, tapi intinya 8 terbaik. Kita tidak urutkan berdasarkan peringkat ya. Yang pertama, selamat kepada Bu Prasti. Yang kedua, selamat kepada Pak Warno. Yang ketiga, selamat kepada Pak Hondrius. Yang keempat, selamat kepada Pak Okta. Nggak ada ya? Ya, nggak apa-apa, disampaikan. Selanjutnya, yang kelima, selamat kepada Pak Ram, Pak Pramono, kepada Bu Esti, kepada Pak Bagio, dan yang terakhir, siapa? Hayo, kira-kira hayo. Selamat kepada Mbak Hilda. Demikian 8 pembaca terbaik. Mbak Ita masih ada kan ya? Mbak Ita, boleh disampaikan, kayaknya kemarin sempat bilang ada beberapa tanggapan dari juri atau dari siapapun itu terkait BBKS yang mau di-sharing, boleh Mbak Ita? Monggo. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih ya. Untuk program BBKS ini, itu kemarin dinilai oleh terutama yang dari eksternal ya, itu dari ada Mbak Pipi tadi, Asasi Sofia sama Mbak Esti, itu sangat menginspirasi. Jadi mereka menganggap ini adalah suatu hal yang bagus sekali yang ditampilkan oleh lingkungan Benediktus, dan kayaknya mereka mau nyontek gitu kali ya. Jadi ini sangat bagus. Katanya wah Benediktus ini kreatif banget gitu loh. Nah, harapannya dengan ini ya nanti semoga ini akan bisa berlanjut ya BBKS-nya. Dan kemudian juga untuk peserta-pesertanya, jadi yang tiap hari mereka dengarkan itu, menurut mereka orang-orang atau umat Benediktus ini sangat luar biasa. Jadi semua berpotensi untuk menjadi lektor. Makanya nih bingung sebenarnya menilai hariannya ini karena bagus-bagus semua. Catatan lagi terutama untuk bapak-bapaknya.
mohon untuk para bapak-bapak itu pada daftar jadi lektor karena kekurangan lektor pria. Ya, kekurangan cowok, benar-benar. Kekurangan cowok, terutama nanti kalau untuk hari-hari besar ya, seperti Prapaskah, untuk Minggu Palma itu kan ada kisah sengsara ya. Itu sangat susah mencari suara Tuhan Yesus. Kebetulan Romo kan nggak pernah ikut membaca kisah sengsara. Nah, lektor yang selama ini ada, yang aktif itu nggak ada. Jarang banget yang bisa menampilkan suara bassnya Tuhan Yesus. Nah, dari yang menang itu, para juri itu jatuh cinta dengan bapak-bapak, banyak jatuh cintanya dengan para bapak-bapak itu, karena suaranya banyak yang ngebass ternyata di Benediktus ini. Jadi kalau kor mungkin bass itu banyak ya di Benediktus nih ya, kalau kita mau tarik anggota kor Benediktus ini ya. Yuk, yang bass. Saya segitu Pak. Mbak Ita iklan terselubung. Makasih. Berlanjut terus ya BBKS-nya ya. Ya Bapak Ibu, saya barusan terima kasih Mbak Ita sebelumnya ya berkat Bapak Ibu lah ikut partisipasi ternyata menginspirasi banyak orang. Memang saya juga minta kesediaan Bapak Ibu untuk mengevaluasi dulu BPKS ini. Saya sudah kirimkan di grup linknya, silahkan di grup Benediktus karena khawatir nanti belum sempat isi, kita sudah selesai meeting, kalau tak tulis di chatting nanti hilang gitu kan. Saya tulis di grup lingkungan Benediktus, silahkan untuk diklik aja dan diisi beberapa pertanyaan di sana. Dan untuk sementara ini memang seminggu ke depan akan berhenti dulu, kita akan nunggu hasil dari angka tersebut sekaligus kita persiapkan untuk lebih baik dan mungkin dimulai di Senin minggu depan lagi. Dan di sana juga saya juga tanya untuk yang kesediaan untuk berpartisipasi. Jadi nanti kalau sudah terkumpul siapa-siapa yang minimal di season 2 nanti bersedia, kita akan buatkan jadwal yang lebih firm sehingga Bapak Ibu juga lebih mudah untuk mengatur waktu. Kemarin kan kadang-kadang ada juga yang memang karena keterbatasan yang saya jadwalkan lagi berhalangan, jadi ada ganti orang, jadi H-1 saya minta tolong, itu kan sangat mepet, jadi nanti harapannya kalau ini sudah jelas siapa-siapa yang akan bisa ikutan, nanti bisa saya share timingnya, saya share untuk tayang kapan, nanti bisa diatur, silahkan membuat video seenaknya lah, maksudnya seenaknya lah, masih senyamannya kapan mau bikin. Begitu soal BPKS, saya masih tunggu jawabannya, mungkin sampai besok ya. Mohon diisi. Saya kira kayaknya sudah cukup dari saya sih untuk acara BPKS dan juga kuis. Kembali ke MC Kondang, apakah masih ada lagi MC Kondang? Terima kasih Bapak Ibu. Kuisnya lumayan ya, jarinya keriting juga sama matanya. Iya, tapi pemenangnya itu ada 2 besar yang kembali lagi 2 nama itu yang menang. Luar biasa. Iya, karena kami saling berkolaborasi. Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara ini, ada nggak yang mau disampaikan ke Ketua Lingkungan, atau ada saran, ada pesan, ada kesan? Monggo persilahkan. Saya Mbak Eta, ini saya info aja, ini hadiah kita Pak untuk lomba video ya. Kita kemarin kan lomba yang video minggu kedua, kita menjadi juara pertama di tingkat paroki, kita mendapatkan 1 Alkitab dan 1 buku mengenal Nabi dan kitab para Nabi. Ya, ini ada di saya, silahkan kalau ada yang membutuhkan referensi mengenai Nabi-Nabi, nah ini ada bukunya yang lengkap. Nanti saya serahkan ke siapa ini? Pak Eko, ke Pak Eko. Ke Ibu nggak apa-apa, Bu. Ya, tak pegang ya. Silahkan kalau mau ini. Oh ya, yang belum ada ya, Bu ya? Entar, tak cek. Kayaknya belum ada, Pak. Jadi grup ketua lingkungan juga belum ada. Oke. Belum ada. Belum.
Itu Mbak Ita cukup. Oke, ada lagi dari umat Benediktus yang mau menyampaikan pesan dan kesannya? Atau mau AMKM? Anda meminta kami memutar? Oh, baru mau tanya itu apa sih? Minta lagu Tembang Kenangan dong, Mbak Ita. Anak Jakarta nih pasti dengernya Sonora. Dari saya mungkin perwakilan umat Benediktus mengucapkan terima kasih buat para peserta BKSN yang menginspirasi setiap hari, meluangkan waktunya untuk membaca kitab suci dan memberikan kami banyak hal baru terkait sabda Allah di dalam kitab suci, yang pertama. Yang kedua, terima kasih juga buat tim BKSN yang selalu menyiapkan acara, dan tim penyunting untuk selalu hadir di Benediktus TV via YouTube. Terima kasih banyak untuk bantuan dan partisipasinya. Boleh kita bertepuk tangan buat kita semua? Saya rasa sudah semua disampaikan. Ada lagi Pak Eko, belum kita tinggalkan ruang meeting ini? Saya sudah sih Bu, mungkin nanti ada penutupan aja dari saya. Silakan Pak, langsung ditutup Pak. Penutupannya 2 Bu, dari saya dan dari Pak Apa DPL. tuh? Waduh, Pak DPL lagi. Pak DPL, kopi. Akhirnya gitu kok dari. Ada 2 lagi. Ya. Ada 2 lagi ya dari Pak DPL dan Pak Ketua Lingkungan. Monggo. Saya dulu. Rangkap aja Pak Eko, dirangkap. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas kebersamaan kita selama, kalau BBKS ya berarti dari pertengahan Agustus sampai sekarang. Luar biasa, selalu tidak kurang dari 20 orang. Saya ingat saya ya, selalu tidak kurang dari 20 orang yang ikutan. Mantap sekali ya, tengah pandemi kita bersama saling menguatkan meskipun dengan keterbatasan. Dan terima kasih juga atas beberapa usul tadi terkait BKSN dan sebagainya. Saya tunggu inputan dari Bapak Ibu dengan form tadi. Semuanya saja. Saya tunggu masukannya. Dan mengingatkan bahwa bulan depan kita bulan Rosario. Jadi akan seperti ini lagi. Cuman nanti mungkin internal pengurus saya akan tanya apakah kita akan menggunakan Zoom lagi atau menggunakan media lain yang biayanya mungkin lebih murah atau mungkin gratis. Karena memang pengalaman kita Zoom sangat bagus responnya, cuman memang tidak gratis gitu. Kalau dulu kita pakai gimmick, responnya tidak sebanyak ini sih memang. Cuman saya bilang kalau memang umat lebih nyaman dengan ini ya nggak masalah gitu kan. Kita akan biayai juga, dan saya rasa nggak terlalu mahal juga. Dari saya itu terima kasih sekali lagi. Setelah ini silakan ke Pak DPL dan nanti sebelum berakhir kita foto terakhir ya. Monggo Pak Markus. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Pada kesempatan ini secara khusus saya ingin mengucapkan provisiat untuk Benediktus karena banyak programnya yang di masa PPKS ini cukup menginspirasi banyak lingkungan. Sampai saya juga dibilang begini, ini loh saya lagi waktu itu pas ada acara syuting untuk Rosario Bunda Teresa itu loh, 9 hari. Nah mereka bilang, oh ya Tamas Tosa ini luar biasa, nggak habis idenya gitu kan. Belum kemarin ngomongin BBKS, Benediktus TV, sekarang sudah langsung ke arah live streaming gitu kan.
Dan ini cukup menginspirasi lingkungan-lingkungan lain, sektor lain untuk bergerak juga. Dan makin terlihat gitu loh, untuk lingkungan-lingkungan di Taman Sentosa ini semakin terlihat aktivitasnya, sampai juga ini kreativitasnya kok nggak berhenti gitu kan. Ya provisiat untuk tim Benediktus juga yang sudah menginspirasi, kemudian juga aktif dalam lomba-lomba di sebulan bulan Kitab Suci ini. Sekali lagi untuk semua pengurus, semua umat yang ikut serta andil dalam program selama BBKS ini, provisiat untuk Anda semua, dan tetap berkarya. Masih banyak kesempatan yang mungkin bisa kita lakukan, dan juga agar umat semua ikut tersapa dalam menanggapi panggilan Tuhan. Itu saja Pak Eko dan Bu MC, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Terima kasih Pak. Oke, mohon buka semua videonya. Kita tidak bosan-bosan foto ya. Karena yang menjadi salah satu motivasi ikutan ini adalah berfoto bersama, eksis. Mamanya Noel mana? Mamanya Noel sudah live, nih dia akan join nanti ke sini. Ayo Mama Noel. Oh, lagi ganti popok. Sudah. Bisa. Ditunggu dong. Bu Prima. Bu Prima sama Pak Dudi. Bu Aicin kalau masih online. Sini yuk. Sama Noel. Sama Noel aja. Pak Rio sama Bu Aicin belum open kamera, Pak. Bu Ririn mana bapaknya? Yeay. Halo, kita foto 2 kali ya Bapak Ibu. 1. Sebentar. Dek, naik dulu Dek. Lihat. Waduh. Dek, lihat Dek. Lihat kamera Dek. 1, 2. 1 lagi. 1 lagi. Noel, lihat Papa. 1, 2. Ternyata susah ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam. Tetap semangat, sehat selalu. Tuhan memberkati. Amin. Berkat dalam. Selamat malam semua. Terima kasih Jovan. Doa malam.